Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya kedengaran enggak, Pak? Atau mungkin pakai mic yang itu aja? Alhamdulillah, bismillah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini, Pak ya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini hadis yang akan kita kaji ke depan ini cukup banyak, Pak ya. Sekitar 1744 hadis ya. 1744 hadis. Ini kalau satu kali pertemuan 5 hadis saja, ini diperkirakan akan menghabiskan waktu sekitar 6 atau 7 tahun ini, Pak. 6 atau 7 tahun. Itu kalau satu kali pertemuan 5 hadis dalam satu pekan satu kali. Ya, kita bismillah niatkan saja berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita untuk bisa menghatamkan hadis ini. Atau paling tidak kalaupun tidak sampai, minimal kita sudah punya niat, sudah punya azam untuk bisa menghatamkan hadis ini. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini yang barangkali sering kita istilahkan dengan muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu disepakati oleh 2 imam hadis terbesar, Pak. Pertama Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan ini bersumber dari sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Fuadi. Ya, ada Pak Fuadi di sini. Jadi bersumber dari kitab Muhammad Fuad Abdul Baqi itu, yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu. Al-Lu'lu' wal Marjan itu kalau terjemahkan itu intan mutiara gitu ya, intan mutiara. Jadi Imam Bukhari itu memiliki kumpulan hadis yang disebut dengan Sahih Bukhari gitu, Pak. Imam Bukhari itu kan hafal hadis sahih itu 100.000 hadis sahih, Pak. Itu hafal di luar kepala 100.000 hadis yang sahih. Yang tidak sahihnya 200.000 beliau hafal itu, yang tidak sahih gitu. Nah, dari 100.000 hadis yang sahih itu sebagian ada yang disepakati oleh Imam Muslim, muridnya. Nah, begitu pula Imam Muslim pun memiliki kumpulan hadis yang disebut dengan Sahih Muslim. Sebagian ada yang disepakati oleh Imam Bukhari. Jadi antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sahih dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang sahih, itu ada yang disepakati kesahihannya oleh keduanya. Nah, dikumpulkanlah
menjadi sebuah kitab yang namanya Shahihain ya. Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini para ulama sepakat Pak, bahwa kitab ini adalah kitab yang kedudukannya paling sahih setelah Al-Quran itu Pak. Ini kan kitab hadis itu banyak Pak. Ada sahih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Hakim, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasai, Tobroni itu Pak. Ada kutubus sittah tuh Pak. Ada 6 kitab-kitab hadis. Ada kutubut tis'ah, ada 9 kitab-kitab hadis itu. Nah, kitab Shahihain ini kumpulan dari hadis-hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ini kedudukannya menempati urutan tertinggi paling sahih setelah Al-Quran itu Pak. Setelah Al-Quran. Dan ini diakui oleh seluruh ulama Pak. Diakui oleh seluruh umat Islam. Tuh kalau nanti Bapak baca tuh iseng-iseng di waktu senggang sambil iktikaf di masjid itu, adalah di belakang di sini nih, di awal. Itu bagaimana luar biasanya Al-Imam Bukhari itu. Beliau itu pernah berguru sampai kepada 1080 guru Pak. 1080 guru itu. Orang kira-kira aya teh 10 guru nah gitu tah. Ya 1080 guru nah gitu Pak. Dan memiliki banyak ribuan murid itu ya. Sekitar 90 ribuan malah 90 sampai 100 ribu murid-murid beliau itu. Nah salah satunya adalah murid beliau itu adalah Al-Imam Muslim. Salah satu muridnya yang paling terkenal itu adalah Imam Muslim. Jadi ini kolaborasi ya antara seorang guru dengan seorang murid. Beliau itu dilahirkan di Bukhara. Jadi Bukhari itu diambil dari nama tempat namanya Bukhara. Bukhara itu kalau hari ini Rusia itu Pak, Rusia. Dan itu nama panggilan Pak. Imam Bukhari itu nama panggilan. Nama aslinya itu kan Abdullah ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah gitu. Jadi beliau itu anak ya, dari seorang ayah yang namanya Abdullah itu. Maaf, yang namanya Ismail. Jadi namanya aslinya itu Abu Abdullah. Nama asli Imam Bukhari itu Abu Abdullah. Beliau itu nama anak dari Ismail. Bukan Ismail Nabi, bukan Pak. Nama seseorang namanya Ismail. Nah Ismail ini anak dari Ibrahim. Tapi Ibrahim itu bukan Nabi juga, itu nama seseorang. Nah Ibrahim itu anak dari Mughirah gitu. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah itu. Itu lahir sekitar tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah itu kalau dimasehikan itu sekitar tahun 800-an lah Pak. Usianya nggak panjang-panjang amat Pak. Mungkin lebih panjang bapak-bapak ya. Di antara bapak-bapak ada yang lebih panjang dari beliau. Usia Imam Bukhari itu 62 tahun. 62 tahun. Hampir mirip dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi eta 62 tahun banyak.
bisa hafal sampai ratusan ribu hadis, Pak. Ini kita kalau hafal satu kitab ini saja nih, insya Allah oleh ketua DKM diberangkatkan umroh Pak ini. Hafal sakia Pak ya. Sok berlomba-lomba lah. Engke ongkosna mah cuang patungan di mana we nu hafal ya berangkat umroh gitu. Insya Allah ya rezekina gitu. Di 62 tahun bisa hafal ratusan ribu hadis itu. Dan ini beliau dijuluki Amirul Mukminin fil hadis itu bukan kaleng-kaleng gitu Pak. Diujinya juga oleh ulama-ulama dari seluruh dunia itu. Jadi Imam Bukhari ketika di Baghdad itu dipanggil kemudian diuji oleh 100 ulama terkemuka. Kemudian masing-masing ulama itu bertanya kepada Imam Bukhari tentang suatu hadis dengan hadis yang berbeda. Kemudian redaksinya itu dibolak-balik Pak. Redaksinya itu dibolak-balik oleh masing-masing penanya itu. Dan luar biasanya Imam Bukhari itu bisa mengatakan sekaligus mengulang yang dibolak-balik oleh 100 penanya tadi itu. Bapak tadi nanya begini, harusnya yang benar itu begitu. Itu kan luar biasa Pak. Makanya tidak heran tadi, bukan hanya hadis yang sahih, yang tidak sahih pun beliau hafal sampai 200.000, yang sahih 100.000. Berarti lamun dia 1744 itu baru 1,8% ini kitab ini Pak. Jadi hadis-hadis sahih Bukhari yang ada dalam kitab ini baru 1,8% dari keseluruhan hadis sahih yang beliau hafal itu. Cuman yang disepakati ini kan ada kalanya sahih menurut Imam Bukhari tapi tidak disepakati oleh Imam Muslim. Ada sahih menurut Imam Muslim tapi tidak disepakati oleh Imam Bukhari. Nah ini keduanya disepakati. Nah disepakati dalam hal apanya? Disepakati dalam perawi induknya Pak. Lagi nih disepakati dalam perawi induknya. Jadi kalau Bapak nih langsung melihat kepada kitab asli Sahih Bukhari itu sebetulnya panjang Pak nih, hadis-hadisnya itu nggak begini. Itu kan di halaman ini, di halaman 23 tuh Pak. Itu kan di muqaddimah itu. Halaman 23 di muqaddimah. Itu kan hadis yang pertama itu 3 baris, 3 baris kan sepotong halaman itu. Itu pendek karena sanadnya dihilangkan, Pak. Jadi kalau aslinya itu ada umpamanya begini, an titik-titik an titik-titik an titik-titik an. Nah, baru dari ini memulai masuk ke sini gitu. Jadi an-annya itu dihilangkan itu, Pak. Dari siapa? Nah, itu yang paling pertama, sahabat yang paling pertama disebutnya sahabat induk yang meriwayatkan hadis itu. Kalau disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nah barulah dicantumkan dalam Sahihain ini. Cuman redaksinya beda ini Pak. Jadi ada sedikit berbeda antara redaksi Al-Imam Bukhari dengan redaksi Al-Imam Muslim, tapi substansinya sama. Nah ini kitab ini Pak, kitab Sahihain ini secara urutan penyusunannya dari mulai bab-babnya, nomornya itu mengikuti urutan Sahih Muslim, tapi nasnya, isinya
itu mengikuti Sahih Bukhari gitu. Lagi nih, ini kan ada babnya nih, bab pertama iman, itu nanti kan tuh halaman 24 kita membahas iman terus. Nah itu babnya, urutannya, nomor penomorannya itu mengikuti urutan yang ada dalam Sahih Muslim, tapi isi hadisnya itu menukil dari Sahih Bukhari gitu. Itu menunjukkan bahwa antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sekalipun disepakati, kemungkinan ada beberapa hadis yang redaksinya beda, tetapi substansinya sama. Itu Pak. Kita mulai Pak. Muqaddimah halaman 23. Muqaddimah itu pembukaan atau pendahuluan. Ini masih kelihatan jelas Pak nih tulisannya? Insya Allah Pak, suatu hari kalau kita berusaha berdoa kepada Allah gitu, atau mungkin dibantu pakai kacamata, mungkin masih bisa kelihatan Pak. Salah satu rahasianya kalau ingin kelihatan harus dibiasakan Pak. Biasakan. Sok gerapa, karena kita terbiasa dan punya tekad ingin melihat duit, sok sanajan 20 meter duit 100.000 kaciri banyak. Itu ada di pintu duit 100.000, tahu oh itu duit 100.000 kan kelihatan tuh. Karena kita itu punya keinginan kuat untuk memiliki duit 100.000 gitu. Nah ya lamun kurang dipaksa Pak, punya niat, punya tekad untuk bisa melihat tulisan ini dengan baik dan jelas, dengan izin Allah berdoa, insya Allah suatu hari akan kelihatan jelas, seperti jelasnya melihat duit 100.000 Pak. Atau bisa dibantu dengan kacamata lah. Nah hadis yang pertama di halaman 23 Muqaddimah itu, ini penting sebelum memasuki kepada pembahasan utama nanti Pak, penting. Hadis Ali radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan atau bersumber dari seorang sahabat sekaligus Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya itu? La takdzibuna. Janganlah kalian mendustakan alayya kepadaku, atau sesungguhnya orang la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta gitu, atas namaku. Jadi pertama kita nih sebagai umat Islam dilarang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita pun dilarang berdusta atas nama Rasulullah. Kan suka ada orang yang berdusta atas nama Rasul. Kenapa dia berdusta atas nama Rasul? Biar apa yang dia katakan itu dipercaya, diterima oleh orang lain, oleh lawan bicara gitu. Biar apa yang dia katakan itu diyakini kebenarannya oleh lawan bicara gitu. Biar tidak ada yang menyanggah gitu. Maka dicatutlah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis Nabi, ya itu kan namanya menyandarkan perkataannya kepada Nabi. Nah kalau itu salah, kalau itu bohong Pak, ancamannya besar itu.
ancamannya besar. Nah, apa ancamannya di hadis pertama? Fa innahu, maka sesungguhnya man barang siapa yakdzib yang berdusta alayya atas namaku, yali jannar, dia akan masuk neraka. Jadi harus hati-hati juga Pak. Makanya kalau kita sedang ngobrol gitu Pak, atau sedang ceramah gitu, lalu kita akan menyatut hadis Nabi, barangkali kita lupa Pak. Barangkali kita lupa redaksinya atau tidak tahu dengan pasti lah. Jadi ingat-ingat pohon bahasa Pak. Itu yang paling aman kita mengatakan begini. Menurut hadis Nabi yang maknanya begini gitu Pak. Menurut hadis Nabi yang maknanya bla 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 bla. Artinya bahwa yang kita sampaikan itu bukan hadis Nabi yang secara redaksi sama gitu. Tetapi yang kita sampaikan itu adalah makna dari sebuah hadis Nabi yang maknanya kurang lebih begini. Kalau kita tidak hafal betul, artinya bahwa yang kita ucapkan itu redaksinya dari kita, tapi substansinya sama dengan hadis Nabi itu Pak. Di dalam hadis Nabi yang maknanya kurang lebih begini, itu kalau kita ragu dengan hafalan kita. Tapi kalau kita yakin, ya langsung saja menurut Nabi atau dalam hadis Nabi dikatakan bla 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 bla. Nah, kenapa? Karena ancamannya besar Pak, ancamannya besar. Apalagi yang secara isi, secara substansi itu bertentangan dengan hadis Nabi. Wah, itu dosanya lebih besar lagi. Hadis yang kedua Pak, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas Pak. Kalau Anas bin Malik itu seorang sahabat. Anas bin Malik itu yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat luar biasa itu. Salah satunya Rasulullah pernah mendoakan agar Anas bin Malik itu diberikan keturunan yang banyak gitu. Sampai dikatakan dalam riwayat anaknya itu lebih dari 100 gitu. Kan lamun loba budak kata soleh-solehah Pak, berkah juga itu kalau soleh-solehah. Nah, jadi Anas bin Malik berkata, innahu sesungguhnya layamnauni, aku dilarang an uhaddisakum hadisan, meriwayatkan hadis kepada kalian kasiro yang banyak. Sesungguhnya aku dilarang meriwayatkan hadis yang banyak kepada kalian. Kenapa? Anna Rasulullah SAW qala, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ammada, barang siapa yang sengaja alayya terhadapku kadziban berdusta. Bisa jadi begini pemahamannya Pak. Pertama, seseorang itu sengaja ketika bicaranya itu mengutip hadis Nabi. Yang kedua, bisa jadi pemahamannya hadis Nabi yang dia kutip itu sengaja dibarengi dengan kedustaan, dibarengi dengan kebohongan. Ini kenapa muncul kata ta'amada Pak?
Karena tadi konsekuensinya berat, resikonya berat kalau berdusta itu. Mungkin saja ada orang begini Pak, dia niatnya baik, niatnya tulus, tapi karena barangkali hafalannya kurang bagus, sehingga ada beberapa redaksi yang dia lupa. Dikarenakan ada beberapa redaksi yang dia lupa, mungkin hadis yang dia sampaikan redaksinya tidak sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Berarti itu tidak sengaja gitu Pak. Kalau tidak sengaja kan dimaafkan Pak. Sebuah kesalahan yang tidak sengaja itu kan dimaafkan. Nah makanya muncul di sini man ta'ammada, barang siapa yang sengaja alayya terhadapku kadiban, berdusta, falyatabawwa, nah maka siap-siaplah. Nah itu ya suaranya berubah ya. Falyatabawwa, nah maka siap-siaplah maq'adahu, tempat duduknya itu. Maq'ad itu kan bangku itu Pak. Maka siap-siaplah tempat duduknya itu minan nari, di dalam neraka. Jadi di satu sisi kita Pak, menyandarkan perkataan kita, ucapan kita kepada Nabi itu bagus Pak, bagus. Kenapa bagus? Karena satu itu menunjukkan bahwa kita itu mencintai Nabi, sehingga apa yang kita katakan pun selalu mengutip, menukil dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Tapi di sisi lain Pak, kalau apa yang kita katakan lalu kita mengatakan bahwa itu bersumber dari Nabi tapi salah Pak, apalagi kalau kesalahannya itu disengaja, apalagi kalau kesalahannya itu hanya untuk membohongi orang lain, itu menjadi masalah besar itu Pak. Menjadi masalah besar. Kan dulu banyak Pak orang-orang yang suka bikin hadis palsu, terutama untuk menyenangkan penguasa gitu. Akhir waktu penguasa tanya bisul dina tuur Pak, bisul dina tuur. Kemudian si penguasa itu biar senang, tidak merasa bersalah, seorang ustadz bikin hadis, man basala fitu urihi faqad hupir, barang siapa yang bisul di tuurnya maka dia ripuh gitu. Falayadnab, tapi tidak berdosa. Nah itu hadis palsu itu Pak, hadis palsu. Lalu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisul di tuurnya maka dia akan merasa ripuh dan tidak berdosa kalau ruku dan sujudnya itu tidak tumakninah gitu. Nah itu sekalipun yang mengatakan itu seorang ulama, ya itu hadis palsu itu. Ada penguasa yang senang ngadu japati gitu, atau senang ngusep. Nah biar diberi hadiah oleh penguasa itu, bikinlah hadis itu Pak. Kan sering kali begini, seorang penguasa itu seneng Pak kalau apa yang dilakukannya itu dipandang atau diberikan label oleh seorang ulama bahwa yang dilakukan itu benar, baik. Makanya tak heran kalau hari ini pun seringkali ketika ada sebuah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa, itu minta dukungan dari dari ulama supaya kebijakannya itu jadi legal, formal gitu Pak. Masyarakat kan lebih percaya kepada ulama ketimbang kepada penguasa Pak.
Lamun geus disebut geus turun tangan ulama makan karena mayoritasnya muslim cara ricing kan begitu Pak. Nah dulu itu seringkali Pak banyak gitu ulama itu ulama yang tentunya Pak, yang tidak baik itu membuat hadis palsu itu Pak, membuat hadis palsu. Nomor 3 Pak, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah ini yang Pak yang disebut dengan induk perawi itu ini nih. Kalau di hadis yang pertama Ali, di hadis yang kedua Anas, di hadis yang ketiga Abu Hurairah. Nah kalau Bapak lihat kepada kitab hadisnya langsung nih kepada Sahih Bukhari, kepada Sahih Muslim, itu sebelum Abu Hurairah itu ada nama seseorang an gitu. Kayak begini nih Pak nih, itu yang disebut dengan mata rantai periwayatan. Kayak begini, dari Ustadz Pitoyo mendengar dari Abah Ridwan, Abah Ridwan mendengar dari Pak Ian, dari Bapak Ian, Pak Ian mendengar dari Pak Rudi, dari Pak Rudi mendengar umpamanya dari Pak Marwan, dari Pak Marwan. Nah, annahu bahwasanya Pak Marwan itu sami'a mendengar Muhaimin berkata. Nah itu namanya sanad itu Pak, mata rantai. Jadi Pak Marwan mendengar dari saya langsung gitu, kemudian oleh Pak Marwan disampaikan kepada Pak Rudi, dari Pak Rudi disampaikan kepada Pak Ian, dari Pak Ian disampaikan ke Abah, dari Abah disampaikan ke Pak Pitoyo. Itu namanya sanad itu Pak. Nah orang-orang itu harus orang-orang yang sikoh itu, orang yang jujur, orang yang hafalannya kuat, orang-orang yang rajin beribadah, orang yang tidak suka berbohong. Kalau ada salah satunya yang suka berbohong, maka ucapannya itu nggak bisa diterima itu Pak. Itu saking ketatnya hadis itu begitu Pak. Kalau tadi nih Pak Marwan, Pak Rudi, umpamanya Pak Ian, Abah, Pak Pitoyo, salah satu saja ada yang suka berbohong, itu hadisnya yang diterima itu dinyatakan tidak sahih itu Pak. Atau ada salah satu saja yang hafalannya terganggu, loba pohoan, itu sudah dinyatakan tidak sahih. Malah saking ketatnya Imam Bukhari itu tidak mau menerima hadis manakala hadis itu dalam periwayatannya ada yang suka berbohong sekalipun kepada binatang, kepada hewan. Komo lamun ngabohong ka manusia, Pak, ka hewan mah teu narima. Saking ketatnya Pak hadis Sahih Bukhari itu. Dikisahkan ada hadis yang dalam perawinya itu ada yang pernah berbohong kepada kambing, kepada domba Pak. Bagaimana berbohong kepada domba? Dia memperlihatkan sesuatu yang mirip rumput, padahal bukan. Si rumput datang tuh, si domba datang karena melihat rumput, ternyata setelah dekat bukan rumput. Nah hadisnya itu nggak diterima, dia gara-gara bohong kepada domba Pak. Komo lamun bohong ke umat Islam, komo lamun bohong ke orang soleh, geus mau diterima hadis lagi gitu. Nah ini pentingnya kita membahas ini nih di mukadimah ini. Jadi apa yang dicantumkan dalam kitab ini itu betul-betul difilter Pak, betul-betul ketat itu. Sampai-sampai yang dikatakan sahih oleh Imam Bukhari tapi tidak dikatakan sahih oleh Imam Muslim itu tidak dicantumkan di sini. Nah, jadi hadis yang ketiga ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama nih Pak nih. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, atau barang siapa yang mendustakanku, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa, maka siap-siaplah maq'adahu minan nar, tempatnya itu di neraka. Ini kan udah 3 tuh Pak, ada 4 hadis nih Pak nih. Di sini ada 4 hadis. Isinya itu, tagnya itu mengambil dari Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Muslim sedikit berbeda redaksinya, tapi substansinya sama. Maka inilah yang disebut dengan Sahih Mutawatir itu Pak. Sahih Mutawatir. Jadi ada Sahih Ahad Pak. Sahih Ahad itu jalur periwayatannya hanya satu jalur. Ada Sahih Mutawatir, jalur periwayatannya itu banyak, sehingga kedudukannya lebih kuat Pak. Sahih Mutawatir itu kayak ini nih, 4 hadis ini substansinya sama tapi redaksinya berbeda dengan dari sumber yang berbeda. Yang keempat nih, hadis Mughirah radhiyallahu anhu qala, hadis yang dinukil dari sahabat Mughirah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, berkata, ini 4-4-nya sahabat Nabi Pak nih. Ali sahabat Nabi, Anas bin Malik sahabat Nabi, Abu Hurairah sahabat Nabi, Mughirah pun sahabat Nabi Pak. Tadi kan Mughirah itu siapa tuh Pak? Mughirah itu masih ada kaitannya dengan Imam Bukhari kan tadi. Jadi Imam Bukhari itu kan nama aslinya itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Nah gitu Pak. Jadi ada runutannya tuh, bin Mughirah. Jadi hadis ini dari Mughirah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Sami tu. Nah, nanti kalau Bapak baca hadis, ada yang redaksinya sami tu, ada yang redaksinya ro'aitu. Beda itu kedudukannya Pak. Yang ro'aitu itu lebih kuat dari yang sami tu. Aku melihat beda dengan aku mendengar Pak. Ini lagi nih, aku melihat kedudukannya lebih kuat dibanding dengan aku mendengar. Kenapa? Karena secara logika indra mata itu kedudukannya itu lebih kuat bila dibanding dengan indra pendengaran. Makanya nih kalau dalam persaksian nih, dalam pengadilan, kesaksian dengan melihat lebih kuat daripada kesaksian dengan mendengar. Saya mendengar bahwa 2 orang ini mesum di dalam kamar, enggak ngelihat, mendengar, itu kalah Pak kekuatannya dengan saya melihat dengan kedua mata saya bahwa orang ini mesum di dalam kamar. Itu melihat itu Pak. Nah sama hadis pun begitu. Hadis yang jalurnya mendengar tidak sama kuatnya dengan yang jalurnya melihat. Jadi sami tu Rasulullah SAW begini, kayak beginilah Pak. Dalam bahasa kita kan aya Bandung kuping gitu ya, ngabandungan bari ngupingkeun. Aya nu di samping ngabandungan teh ngelihat gitu Pak. Beda itu Pak. Orang yang datang ke majelis taklim lalu kitabnya dilihat, Qur'annya dilihat, hadisnya dilihat. Beda dengan orang yang hanya mendengar gitu. Bari nunutan kan masuk ke telinga. Itu nanti hasilnya akan beda Pak, akan beda. Makanya kan kita datang ke majelis taklim ini, kenapa disediain Quran, disediain kitab itu? Biar di samping mendengar kita itu melihat itu Pak, melihat. Minimal kan nanti akan sedikit kebayang tuh. Tulisan-tulisan ini sedikit kebayang.
Makanya saya sering menganjurkan begini. Dulu kita kan Pak ketika SD itunya, ketika TK, hayang nulis ini Ibu Budi, saya tepanya. Itu bikin sebulan ta. Ini Ibu Budi. Nah, coba sekarang ayeuna dilatinan nulis Quran. Hadis an Ali radhiyallahu anhu qala. Atau nyobalah nulis Al-Fatihah. Mumpung orang masih diberi umur ya. Bisa teu nulis Al-Fatihah bari teu ningali Quran, Pak. Sok. Bisa teu. Al-Fatihah we jeung Anas nu paling pendek eta. Tah eta penting, Pak, nulis tapi tong lihat Quran. Bener teu tulisan kita tah. Itu penting itu. Tuh kalau di pesantren ada namanya dulu pelajaran namanya imla gitu. Jadi didite. Saya dulu kalau di pesantren kalau nulis Quran, nulis hadis didite oleh ustadz itu, nggak ngelihat itunya, didite aja ya kayak nulis bahasa kita aja gitu Pak. Nah itu kan membantu ingatan kita sebetulnya Pak. Nah kita pun kalau datang ke majelis taklim dengan cara melihat begini, itu ingatan kita, memori kita akan jauh lebih kuat bila hanya dibanding mendengar saja Pak. Nah di yang keempat ini dari Mugiroh nih, dari Mugiroh, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Sami tu, karena kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya kadiban berdusta alayya terhadapku, atau sesungguhnya mendustakan aku, laisa bukanlah kakadzibin seperti berdusta. Jadi kaknya harfu tasbih ini Pak. Bukanlah kak seperti kadzibin berdusta ala ahadin kepada seseorang. Beda Pak, mendustakan Nabi dengan mendustakan kita. Pamannya nih ada seseorang mendustakan Nabi, oh itu dosanya besar sekali. Kalau ada seseorang mendustakan kita, mungkin berdosa, mungkin tidak Pak. Tergantung kitanya orang seperti apa gitu. Orang berdusta atas nama Rasulullah itu berdosa. Kalau orang berdusta atas nama kita, mungkin berdosa, mungkin tidak. Kenapa? Karena kedudukan kita, kualitas kita antara kita dengan Rasulullah itu beda Pak. Beda atau jauh beda Pak kita dengan Rasulullah itu. Makanya berdusta atas nama Nabi itu bukan main-main gitu. Jangankan berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama seorang ulama kiai yang soleh beda dengan berdusta atas nama kita Pak. Jadi isinya begini, sesungguhnya berdusta atas namaku. Nah ini kata Nabi nih, Nabi yang menyatakan Pak, sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidaklah seperti berdusta atas nama seseorang selain aku. Jadi kalau orang berdusta menggunakan nama Nabi, kalau bohong Pak, kalau bohong, apalagi dampak buruknya sangat mengerikan. Wah itu bisa menimbulkan bencana Pak. Bisa menimbulkan bencana Pak. Umpamanya begini nih, ada orang berdusta atas nama Nabi begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa MBG itu diperintahkan oleh Nabi. Bahaya itu Pak. Mulai yang bisa menutup MBG itu mau. Kenapa? Kan kata Nabi begitu. Tuh. Barang siapa, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa umpamanya yang membunuh ini seekor burung, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Itu kan bahaya. Kayak burung dipayahan kabeh itu Pak. Nah itu bahayanya kalau berdusta atas nama Nabi, karena orang akan terkena doktrin itu Pak. Akan terkena doktrin. Orang siap mati untuk melakukannya karena itu sabda Nabi.
Itu kalau dalam hal yang buruk. Dalam hal yang baik bisa bid'ah itu Pak. Umpamanya begini, kan suka ada tuh hadis-hadis palsu itu tentang keutamaan ini, tentang keutamaan itu. Gini suka ada di kalangan orang-orang Syiah itu. Barang siapa yang berganti pasangan sampai 40 kali gitu, maka dia itu ibarat ibadah haji ke tanah suci. Katakan bahaya pisan dah. Ganti-ganti pasangan 40 kali sarojeng ibadah haji Pak. Itu di baheula saya ke di Jawa itu pernah tuh. Barang siapa yang mengikuti kebo selamat selama 1 bulan sama dengan ibadah haji. Maka eta si kebo tak mungkin Bapak Haji Tony tahu tuh. Aya geuning kebo putih itu. Itu kalau bulan Suro nih Pak, bulan Muharram ini, wah itu si muning ka mana wae dituturkeun eta. Tuturkeun itu Kiai Slamet itu Pak. Setiap rumah yang dilewati oleh kebo itu dibuka pintunya Pak. Kalau si kebo itu masuk ke rumah berkah itu. Lamun ngising, wah parebut teh kebo itu. Kenapa? Karena diyakini si tainya itu berkah itu. Itu kebo warisan Kiai Slamet itu. Nah biar kuat biar dipercaya, makanya hadis palsu Pak, bahwa yang mengikuti kerbau selama 1 bulan itu setara dengan ibadah haji. Nah, itu bahaya kumaha Pak. Orang kan percaya ini kata Nabi, kata Nabi. Nah di sini katakan jadi berdusta atas namaku itu berbeda dengan berdusta seperti kepada salah seorang di antara kalian. Faman kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawa, maka siap-siaplah maq'adahu, tempat duduknya itu, tempat tinggalnya itu minan nari, di dalam neraka. Nah ini di sini dicantumkan di bab pertama pada muqaddimah. Ini sebetulnya salah satu hikmahnya untuk menunjukkan bahwa hadis-hadis yang dikutip atau yang dicantumkan dalam kitab ini, pertama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sahih, yang kedua yang dicantumkan dalam Lu'lu' wal Marjan ini, itu betul-betul hadis-hadis yang sudah terfilter dengan ketat Pak, yang sudah melalui penyaringan yang ketat, sehingga diharapkan Pak dengan adanya hadis-hadis seperti ini hadis-hadis yang tercantum dalam kitab ini bukan main-main ini Pak, karena berdusta atas nama Nabi itu dosanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.